Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan jasmani kita, rohani kita ya guys ya. Terus dimudahkan segala urusan kita, diluluhkan hati majikan kita ya guys ya. Amin. Ayo lanjutin, kalian mau berdoa apa nih? Berdoa yang baik-baik guys, karena berdoa itu gratis ya guys ya. Jangan pernah berpikir kapan ya doa saya dikabul. Itu mah urusannya Allah gitu. Kita cuma bisa berdoa aja. Ya guys ya, jadi banyakin berdoa nih biar aura positifnya itu kalian itu bisa merasakan. Sepakat ya, jadi rajin berdoa. Oke, by the way guys, kayak Gisam lagi ada di dapur, lagi ngemil guys. Siang hari ini panas ya, tapi minum kopi guys, yang boy. Sambil ngemil-ngemil deh, sambil kayak Gisam mau cerita ya guys ya. Kalian masih inget nggak sih kasusnya Mbak Atin guys? Nih, buat kalian ya, yang belum tahu kasusnya Mbak Atin, silahkan nonton video kayak Gisam yang ini ya guys ya. Aduh, kasihan deh guys, kayak Jam itu dampingi dia itu hampir mau 3 bulan ya. Kasusnya itu masih belum kelar, padahal udah nggak ada sidik jarinya guys, tapi belum diputuskan kalau close case gitu ya. Jadi kasusnya itu belum di close. Nah buat kalian nih yang nggak tahu kasusnya Mbak Atin, oke deh kayak Jam ceritain ringkasannya aja ya. Jadi Mbak Atin ini kerja di Hong Kong udah 12 tahun lebih guys. Nah dia ini kerja di majikan ini yang baru ini 2 kontrak. Nah otomatis dong majikan yang ini nih merenew karena dia juga suka kan sama Mbak Atin. Nah cuma posisinya rumahnya majikan ini lantainya ada 3 guys. Nah Mbak Atin ini bertanggung jawab di lantai 2 aja, yaitu jaga majikannya. Di situ juga jaga anak ya guys ya. Nah tapi satu rumah itu di bawahnya ditinggali oleh adiknya majikannya. Jadi Mumoy lah ya. Nah Mumoynya itu tinggal bersama Yeyenya guys. Yeye itu kakek ya, kakek dari Singsang, itu disebutnya Yeye guys. Nah jadi di bawah itu ada bayi, ada adiknya si Singsang sama istrinya sama Yeye. Di lantai 2 yang Mbak Atin nih jaga keluarganya majikannya. Udah tanggung jawabnya itu aja. Jadi bersih-bersih pun itu cuma di lantai 2 aja. Nah lantai 1 itu bukan tanggung jawabnya Mbak Atin. Nah konfliknya di mana? Ada gelangnya anak kecil di dalam tas berwarna ungu, di mana itu hilang menurut pengakuan penduduk yang di bawah nih, penduduk di bawah katanya. Nah, tapi Yeyenya ini, kakeknya ini, nggak menanyakan terlebih dahulu nih kepada majikannya si Mbak Atin. Nah, Yeye ini langsung melaporkan tuh ke polisi kalau menuduh nih Mbak Atin yang mencuri itu tas. Akhirnya beberapa polisi datang menggerebek rumahnya Mbak Atin di situ, di mana polisi ini minta izin ke Mbak Atin, boleh nggak Cece saya periksa kamar kamu? Mbak Atin pada waktu itu ya nggak tahu apa-apa guys, karena dia ngerasa kalau sama majikannya nggak ada masalah gitu. Nah akhirnya polisi ini nggak ngasih tahu nih apa kasusnya guys. Sama pada akhirnya Mbak Atin ini dibawalah ke kantor polisi. Nah di sana itu didampingi oleh penerjemah. Di mana penerjemahnya nih yang ngomong sama Mbak Atin kalau Mbak Atin ini dituduh mencuri. Nah terus Mbak Atin ini ngomong, saya nggak tahu tasnya kayak gimana, saya juga nggak tahu gelangnya kayak gimana. Jadi Mbak Atin ini meyakini bahwa dirinya orang nggak nyuri kok. Jadi Mbak Atin ini ya berani aja menghadapi kasus yang sedang berjalan. Nah esok harinya Mbak Atin ini sudah semalam nih guys di penjara. Nah esok paginya itu Mbak Atin itu dibebaskan menjadi tahanan luar, dimana kasusnya ini masih berproses dan Mbak Atin wajib lapor setiap tanggal yang ditentukan oleh polisinya. Polisinya ini ada di Lok Makau ya guys ya, karena Mbak Atin ini bekerja di Songsoi sana guys. Jadi tetanggaan tuh. Nah, sementara Mbak Atin ini tinggal di mana kak? Siapa yang menampung kak? Nah, yang menampung itu adalah agensi. Karena Mbak Atin ini sudah tidak diterima oleh majikannya. Ya bagaimanapun juga ya guys ya. Yeye ini kan bapaknya dari majikan. Jadi kalau misalkan dia sudah melaporkan ke polisi, otomatis dong majikan akan lebih membela bapaknya dong, iya kan, daripada ceceknya. Sehingga majikan pada saat itu juga menginterminate nih Mbak Atin guys, memberikan surat interminate di mana di situ ada beberapa catatan buruk yang lalu-lalu gitu guys. Jadi kesalahannya Mbak Atin tahun-tahun pertama gitu guys diungkit lagi, dimana Mbak Atin ini pernah meninggalkan anaknya sendirian gitu guys. Nah itu ditulis di surat termination, sehingga uang interminate Mbak Atin ini nggak menerima. Kasian ya. Jadi beberapa dolar aja nih Mbak Atin menerima, termasuknya uang tiket juga dipending dulu karena kasusnya kan belum clear ya guys ya. Jadi Mbak Atin pada waktu itu menerima uang sekitar 2.000 sekian lah guys, kurang dari 3.000. Dan Mbak Atin ini tinggal di agensi. Alhamdulillahnya agensinya baik nih ya guys ya, mau menampung Mbak Atin. Wallahualam bagaimana Mbak Atin bertahan hidup, tapi yang jelas kemarin itu ngomong kalau dia ini membantu masak
di agensinya hanya untuk bisa makan ya guys ya. Kasihan ya. Dan yang lebih parahnya guys, beberapa laporan nih kembali ke polisi nih, Pak saya mau lapor. Nah di situ disuruh balik lagi tanggal ini. Otomatis guys, apa sih uangnya borosnya kenapa? Harus extend visa guys. Jadi Mbak Atin juga harus mondar-mandir ke imigrasi untuk memperpanjang visa tinggalnya di Hong Kong sampai kasusnya ini benar-benar di close. Nah pada akhirnya apa sih yang harus dilakuin Kak? Ya otomatis Mbak Atin ini harus mencari organisasi bantuan, di mana organisasi ini bisa membantu Mbak Atin nih dalam membackup masalahnya ya guys ya. Apakah ada organisasi di Hong Kong? Banyak, ada JBMI, ada Christian apa gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian nih masalah kayak gini kalian juga mengalami, silakan hubungi Kak Yati sama aja deh. Nanti Kak Yati bantu ya mencarikan organisasi untuk kalian. Sepakat? Nah, dari organisasi itu kita bisa mendapatkan perlindungan ya guys ya. Dimana kita juga bisa mendapatkan bimbingan dan pendampingan. Dimana kalau misalkan kita butuh apa nih? Butuh extend visa, kita nggak punya uang. Insya Allah organisasi ini membantu mengextend visa akan kalian ya guys ya. Jadi kalian bertahan, jangan sampai memilih nekat untuk overstay ya guys ya, atau kabur dari kasus yang belum selesai. Nih contoh nih Mbak Atin nih, Mbak Atin ini penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan menjalani ujian hidup yang pada kenyataannya Mbak Atin ini mendengar guys bisikan dari bukan goib bisikan majikannya itu telepon ke agensinya ngomong kayak gini, mau nge-push nih agensi supaya Mbak Atin ini cepat pulang ke Indonesia, langsung dikasih tiket pesawatnya. Terus Mbak Atin ngomong nih, Kak gimana nih Kak enaknya, nggak boleh kayak gitu, kamu harus bertahan di Hong Kong sampai kasusmu selesai. Karena apa? Karena kasihan dong, Mbak Atin ini memang nggak mencuri gitu ya, ya dia juga harus memperjuangkan supaya imigrasi masih mengizinkan dia untuk mencari majikan baru ya guys ya. Nih kalian harus belajar nih. Jadi kalau misalkan kalian kasusnya belum close nih, terus kalian juga yakin kalau kita itu nggak mencuri, tetap bertahan dan berani ya guys ya. Sampai benar-benar kalian itu dinyatakan tidak mencuri. Ya jangan begitu juga ya guys ya. Kita harus nih melawan majikan yang zolim seperti ini. Enak aja ya guys ya. Nah, isi surat dari organisasi yang mendampingi itu ya seperti ini guys. Jadi Mbak Atin ini diberikan surat oleh organisasi untuk dilaporkan ke polisi nih, supaya ya di beberapa suratnya itu dikatakan bahwa Mbak Atin ini kehilangan pekerjaannya, sehingga apa namanya, dia juga butuh hidup, dia juga butuh extend visa, dan udah nggak punya uang banget. Kalau kita baca surat organisasi ini kayaknya sedih banget ya guys ya. Iyalah, kalian bayangin aja, dari bulan Februari sampai bulan Mei Mbak Atin nggak bekerja. Dari mana duitnya? Dari mana dia kirim keluarga? Sedangkan Mbak Atin punya anak, punya keluarga ya guys ya. Dia hanya di agensi membantu sebisanya hanya untuk bertahan makan aja. Buat kalian makanya yang mungkin saat ini lagi diuji, belajar nih bahwa yang menderita, yang punya ujian hidup bukan cuma kalian. Nih posisinya Mbak Atin di sini juga lagi menangis batin ya guys ya. Tapi ya tetap harus dijalani karena apa? Ya ini bagian dari ujian. Insya Allah nih kedepannya kalau misalkan Mbak Atin sabar, ikhlas, lolos, insya Allah akan mendapatkan keadilan. Kita berdoa ya guys ya. Nah kemarin itu adalah apa namanya, wajib lapornya Mbak Atin. Nah Mbak Atin ini udah muak sama keadaan, sampai dia ini ngomong sama organisasinya, bisa nggak sih saya didampingi ke sana biar ada yang bantu saya ngomong ke sana. Saya di sana nggak diladenin apa-apa, cuma datang disuruh pulang lagi, datang disuruh pulang lagi. Mau sampai kapan kasus saya? Padahal jelas saya ini sudah tidak terbukti ada sidik jari saya di sana. Akhirnya Mbak Atin ini beraniin diri tuh untuk ngomong sama polisinya. Pas nyampe sana ya guys ya, pas jam 5 sore nyampe Lok Makau, polisi sana ngomong, "Sir, boleh nggak saya ngomong?" "Iya, kenapa?" "Sir, saya itu sudah nggak punya uang, sir, di sini. Saya juga udah nggak terbukti, nggak ada sidik jarinya. Ini kasus saya sampai kapan?" Mungkin polisinya baik hati gitu ya guys ya, ngelihat kesedihan Mbak Atin sampai ngomong, "Ya udah kamu tunggu di sini dulu." Akhirnya polisinya ini ngomong, "Nanti saya kasih nomor si ID-nya ya, nanti kamu hubungi sendiri." Ya mungkin dikasih nomor kepala bagian yang mengurusi kasusnya Mbak Atin ini ya guys ya. Akhirnya Mbak Atin ini ngomong, "Oke sir, jangan bohong ya." "Iya, enggak, nanti saya akan bantu kamu," kata polisinya nih guys. Kemarin nih, berarti Mbak Atin ini dapat apa namanya, pencerahan gitu ya guys ya. Jadi punya semangat baru gitu. Akhirnya polisinya ini mau pergi, di itu lagi sama Mbak Atin, "Sir, jangan pergi dulu. Ini gimana nih? Katanya mau kasih saya nomor si ID-nya." Kata si ID-nya, "Gak usah," katanya. "Nanti si ID-nya sendiri yang telepon kamu. Terus katanya kamu datang lagi sekali lagi, nanti ya mungkin aja nih beres kasusnya." Jadi Mbak Atin ini yang ngalah lagi guys, harus datang nanti tanggal 23, dan dia juga harus extend visa di tanggal 10. Uang lagi ya guys ya. Ya tapi mau bagaimana, kalau kita sudah dijebak sama majikan kayak gitu, ya kita itu nganggur ya guys ya.
terus apa namanya, biaya hidup sendiri. Jadi makanya nih, buat kalian nih yang menghadapi majikan yang mungkin kelihatannya baik, ya jangan terlalu selengean juga ya guys ya, harus tetap waspada. Sebaik-baiknya majikan, mereka itu orang lain gitu ya guys ya. Jadi kita patut profesional aja ya guys ya. Oke, belajar nih dari kasusnya Mbak Atin ya guys ya. Terus kita doain bersama ya guys ya. Buat yang melihat video ini, tolong selipkan kata semangat untuk Mbak Atin. Seperti kayak gini kayak guys ya. Mbak Atin itu apa namanya, ibu yang kuat, orang yang kuat. Insya Allah Mbak Atin juga apa namanya, bisa mendapatkan keadilan. Tetap semangat ya Mbak, jangan apa namanya, jangan berkecil hati. Allah itu maha melihat, insya Allah akan ditindak pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga tanggal 23 Mbak Atin juga dinyatakan bebas dan bisa mencari majikan baru. Amin. Kesempatan itu akan selalu ada selama kita memang benar-benar jujur ya guys ya. Nah, buat kalian, apa nih semangat buat Mbak Atin? Kalian harus nyemangatin nih, karena Mbak Atin adalah bagian dari keluarga kita ya guys ya. Pesan moralnya begini ya guys ya, kalau kamu dituduh mencuri sama majikan, kalau misalkan memang kamu tidak melakukannya, jangan pernah takut kalau dibawa ke kantor polisi. Jelaskan aja, kamu nggak usah ngomong bermacam-macam dengan polisi, tinggal polisi membuktikan aja. Kalau misalkan memang benar saya mencuri, ya tinggal buktiin aja ya. Jangan banyak ngomong sama polisi, karena apa? Saat kamu banyak ngomong, nanti banyak pertanyaan. Jadi kalau kamu dituduh sampai kamu dibawa ke kantor polisi, ngomong aja, ya kalau misalkan saya terbukti, silakan buktikan aja. Begitu ya guys ya. Meskipun kalian nanti jadi tahanan luar seperti Mbak Atin, nggak apa-apa, kamu minta tolong sama organisasi yang membantu kita sampai kasus kita di close ya guys ya. Sampai kasus kita dinyatakan tidak bersalah. Nah dari situ, kamu bisa mencari majikan baru. Nah ini nih ketakutan kita ya guys ya, dijebak sama majikan yang kayak gini. Ya memang ya guys ya, hidup itu kan nggak ada yang tahu ya guys ya. Untuk itu tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang jujur, meskipun ada orang yang menzolimi kita, yaitu adalah ujian hidup. Insya Allah di balik ujian, Allah juga pasti akan memberikan solusi dan kekuatan ya guys ya. Ini buktinya Mbak Atin nih, nggak punya uang, tapi agensinya baik, masih mau menerima. Iya kan? Punya kayak Tisam, bisa sharing gitu ya guys ya. Punya teman-teman yang lain bisa mendoakan gitu ya guys ya. Ya insya Allah nih Mbak Atin nih dikuatkan ya guys ya. Kalau misalnya kasus ini terjadi sama kita, kalian nggak boleh patah semangat ya guys ya. Nggak boleh kabur dari masalah. Hadapi. Insya Allah. Berdoa terus-terusan supaya masalahnya cepat ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kasihan ya guys ya. Sedih kayak Isam itu kalau ngelihat kayak gitu ya guys ya. Tapi ya kesel juga sama majikan yang kayak gitu ya. Majikan kayak gitu tuh enaknya diapain sih guys ya? Santet aja kak. Emang mempan ya disantet? Nggak boleh ya guys ya. Nanti kita akan balas dendam saat kasus kita selesai. Majikan tuntut aja tuh, enak aja nggak ngasih uang intermediate ya guys ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi intinya fokus sama masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu guys ya. Tahanan luar selama 2 bulan mau 3 bulan ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti kita bisa move on ya guys ya. Belajar nih dari kasus yang batin ya guys ya. Waspada, hati-hati dengan majikan yang dinilai kita baik. Oke? Karena mereka adalah tetap orang lain buat kita. Jadi kita profesional kerja aja. Oke, kalau itu bukan barang kita, jangan pernah kita ambil ya guys ya. Kalau itu bukan hak kita, jangan pernah ambil. Kalau majikan nggak nyuruh untuk makan, jangan dimakan. Lebih baik kita beli makanan dari luar, dari uang kita sendiri, lebih aman. Karena apa? Meskipun di kontrak kerja gaji kita 1000 sekian, ada majikan yang tidak suka makanannya dimakan oleh kita sehingga dituduh kita mencuri. Lebih baik, udah kita liatin aja deh. Toh kita juga nggak ngecer-ngecer banget kan makanan majikan ya guys ya. Kalau kalian punya uang, kalian beli sendiri. Oke. Mandiri. Mungkin itu aja sharing kayak hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.